Di mobil, mendengar Diandra membentak Bella membuat Pasco tersenyum tipis di balik maskernya. Dia menikmati ekspresi terkejut di wajah Bella yang tampak sangat memuaskan karena hanya dengan kata-kata saja perempuan itu berhasil diskakmat oleh mulut pedas Diandra. "Ternyata mulutmu sangat tajam ya Diandra," bisik Pasco yang membuat Diandra menatap tajam ke arah Pasco sambil mengeraskan rahangnya. "Girl, sudah aku bilang diam dulu, aku harus menemukan foto itu." "Ah sial," gerutu Diandra sambil meloncat-loncat dan meremas rambutnya sendiri seperti orang gila yang sedang kumat. Pasco memasang wajah datarnya. Dia mengangkat tangannya dan, "Crap, kemari kau dasar bocah nakal, beraninya kamu memarahiku juga?" ucap Pasco yang hendak menarik kerah baju Diandra. Tahu-taunya wanita itu sudah lari terbirit-birit dan masuk terlebih dahulu ke dalam mobil, lalu menyembunyikan wajahnya di balik punggung Outnell. Dasar bocah, bagaimana bisa bocah itu menikah dengan David? Kurasa kehidupan tenang kami akan segera hancur, tinggal menunggu waktunya saja, umam Pasco sambil memasukkan barang-barang Diandra ke dalam bagasi mobil. Beruntung mobilnya punya volume besar, sehingga semua barang itu muat di dalam sana. "Hei wanita aneh, kenapa kau sembunyi di sana? Kau seperti anak kucing yang ketahuan mencuri ikan," ejek Outnell sambil melirik ke arah Diandra yang menyembunyikan wajahnya sampai setengah badannya di belakang tubuh Outnell. Diam kak, ini jurus menghilangkan tubuh. Jangan bilang-bilang aku di sini. Kak Pasco, dia pasti menghajarku," bisik Diandra. Mendengar itu, sontak saja membuat Outnell terpingkal-pingkal. Apa Diandra sedang berpikir kalau dia punya kekuatan super saat ini? "Hah? Kau ada-ada saja, Dian. Apa kau pikir kau punya kekuatan super saat ini? Hah? Kau ini ada-ada saja, dasar wanita aneh." Outnell tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk Diandra dengan satu tangannya, sedangkan tangan yang lain memegangi perutnya. Rasanya sangat menggelitik mendengar celutukan wanita itu, apalagi melihat Diandra menyembunyikan kakinya dengan menutup menggunakan blazer. "Plak, Has, kau bisa diam tidak kak?" gerutu Dian sambil memukul punggung Outnell dengan sangat keras membuat pria itu tertawa sambil meringis kesakitan. Memang mereka ini berdua tidak bisa tenang kalau sudah gabung seperti ini. Joel merenggangkan otot-otot tubuhnya sambil menguap dan mengerjakan matanya kemudian menoleh ke arah mereka berdua. "Hoi, kenapa kalian ribut sekali?" gerutu Joel sambil menggaruk-garuk telinganya dengan jari kelingkingnya. "Dia yang mulai," ucap Diandra dan Outnell yang menunjuk dengan wajah kesal dan memerah. "Apa? Kau yang mulai pertama, dasar perempuan aneh," ejek Outnell. Aku? Kau yang mulai duluan, dokter gadungan," balas Diandra dengan wajah kesal. Yang sembunyi di belakang tubuhku siapa kan? Kau dasar tukang halu, gagal jadi shinobi di desa Konoha nyasar ke Jerman, bodoh," ejek Outnell yang melipat kedua tangannya di depan dada sambil menatap Diandra dengan tatapan tajam. Datang dokter gadungan, kau bahkan tak bisa menandingi kehebatan Dr. Proust," umpat Diandra sambil menunjuk Outnell dengan wajah kesal. Joel memutar malas kedua bola matanya. Mereka mulai lagi, kapan aku akan tidur kalau begini? Jam tidurku berkurang lagi," gerutu Joel sambil memasang penyumbat telinga dan kembali menutup matanya. Padahal yang dilakukannya selama 3 hari ini di rumah sakit hanya datang membawa buah, tidur, makan, mandi, dan ke toilet. Bahkan bisa dibilang dia seperti seekor beruang yang sedang berhibernasi. Dr. Prost toko anime itu? Itu hanya hayalan, bodoh. Dia hidup pun tidak. Jangan suka menghayal, dasar wanita aneh kau. Kesal Outnell yang memasang dirinya, yang memang dirinya tidak suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi dibandingkan dengan anime. Katakan saja kalau kau tidak bisa seperti dia. Kau pasti kalah, kau hanya dokter gadungan. Iya kan? Ketus Diandra dengan wajah kesal. "Hei, kau itu bisa berpikir tidak? Masih mending dokter gadungan daripada penjaga toko buku seperti dirimu yang setiap harinya pasti ngehalu pengen punya pacar ala-ala CEO, atau punya suami yang super kaya, ganteng, dan bersikap manis. Tahu-taunya dapat dia nggak punya apa-apa, buruk rupa dan gak sempurna. Kau itu hanya perempuan yang suka menghayal," ejek Outnell. Sejak kapan kau tahu banyak tentang diriku? Mau aku dapat suami dingin kek, mau aku dapat suami yang buruk,
Gak punya apa-apa, buruk rupa, entah gak punya rupa, itu bukan urusanmu, dasar dokter somplak. Kudoakan kau berjodoh dengan manusia cupu, biar kau stres menghadapinya setiap hari. Mampus kau, kutus Diandra. Loh kok malah nyumpahin sih? Kau memang bodoh ya wanita? Aneh, gerutu Oatmeal. Kau yang bodoh, kurasa otakmu kurang 1 gram makanya jadi dodol begini. Ejek Dian lagi. Mereka terus berseteru di dalam mobil, suara memekakkan telinga memenuhi mobil itu. Perdebatan yang benar-benar tiada akhirnya. Brak, pintu mobil di bagian pengemudi ditutup dengan sangat keras, membuat kedua wanita manusia yang sedang melakukan debat dadakan itu terkejut, bukan main, dan menatap ke arah sosok pria menyeramkan dengan wajah berowokan menatap mereka dengan tatapan tajam. Mata Pasco membulat dan memerah, wajahnya semakin sangar. Dia menatap mereka berdua sambil mencengkram sebuah kaleng minuman hingga hancur di genggaman tangannya. Krak, krak. Diam kalian, ucap Pasco dengan suara marah. Glek, dek. Dian dan Oatmeal menegak kasar salipan mereka. Keduanya saling menatap cepat-cepat. Dian menarik blazer-nya dan menutupi wajahnya dari Pasco. Oatmeal yang sama takutnya ikut bersembunyi di balik blazer Dian yang cukup besar itu. Maaf, takkan kami ulangi lagi, cicit mereka berdua dari balik pakaian itu dengan suara bergetar ketakutan. Pasco tidak menjawab apa-apa, dia hanya diam dan menyalakan mobilnya lalu meninggalkan kediaman keluarga Aniston dengan keheningan. Joel membuka sedikit matanya dan melirik ke arah Pasco. Matanya yang jeli bisa melihat Pasco sedang tersenyum tipis saat ini, sebuah hal yang sangat jarang disaksikan oleh mereka secara langsung. Wanita itu membawa perubahan besar dalam kelompok kami ini. Dia patut dilindungi. Jangan sampai musuh Pasco dan David mengincar Diandra, bisa bahaya. Tapi Joel melirik Diandra dan Oatmeal yang tampak ngintip dari balik blazer dan melirik ke arah Pasco dengan tatapan takut. Tapi kurasa siapapun yang mengganggunya nanti pasti tidak akan dibiarkan dokter gila itu untuk hidup dengan tenang. Dia benar-benar bisa dekat dengan perempuan aneh ini. Aku menantikan bagaimana reaksi David terhadap perempuan ini. Batin Joel yang kembali menutup matanya. Pasco menatap lurus ke depan. Wanita aneh, bagaimana bisa dia memiliki dua kepribadian yang bertolak belakang dalam dirinya, seperti penyakit mental saja, ucap Pasco dalam hati, namun sudut bibirnya terangkat ke atas.